Terus kita belum lama kita teringat kasus DWP Jakarta Warehouse Project ya. Konser, ada pemerasan juga warga Malaysia puluhan miliar lah. Mas Bambang selama ini mengamati gimana Mas? Ya, kasus-kasus seperti itu adalah puncak-puncak gunung es dari problematika di kepolisian kita. Gunung es ya, Iya, bawahnya banyak berarti. sangat banyak gitu. Dan itu bahkan sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum, iya. Masyarakat merasakan tapi masyarakat tidak berkutik gitu. Mau lapor ke siapa? Dan mau lapor ke siapa, kemudian dengan posisi kepolisian yang diberikan kewenangan negara yang sangat besar, tentu ada rasa khawatir di masyarakat ketika mau melaporkan gitu. Intimidasi, rasa takut ketakutan, ya? Pasti ada. Jangankan masyarakat biasa ya. Kawan-kawan kepolisian sendiri ketika ada masalah juga takut juga gitu loh. Kalau ketika ada bermasalah ya, dia mau melaporkan kepada siapa. Artinya selama ini negara itu belum memberikan ruang terkait pengaduan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian seperti itu. Saluran-saluran resmi kepolisian untuk pengaduan itu yang ada sekarang ya terkait dengan pelayanan ada ombudsman seperti itu. Tapi kan nyaris ombudsman hanya sekedar administratif saja waktu itu. Betul. Kemudian Kompolnas dengan komposisi sekarang nyaris yang seringkali dikeluhkan masyarakat malah menjadi juru bicara kepolisian karena seringkali memberikan pernyataan yang normatif, prosedural seperti itu saja. Jadi negara belum memberikan ruang ya terkait keluhan-keluhan masyarakat terkait kinerja kepolisian, terutama terkait dengan penegak hukum gitu. Makanya kalau kemudian kalau tadi ada kasus pemerasan di DWP, kemudian itu melibatkan warga negara asing, negara korban korbannya mereka berani speak up karena warga negara asing gitu loh. Coba di luar jurisdiksi kepolisian kita, coba masyarakat sini yang diperas seperti itu dalam kasus judi online, narkoba misalnya, pengguna narkoba. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Judi online ribuan yang konon yang ditangkap gitu, tetapi yang diproses berapa? Iya betul. Itu terkait dengan konsumen di level bawah. Ya. Mereka yang ditangkap banyak, tapi prosesnya tidak ada. Dan yang menjadi ironi lagi di level atas bandar-bandar itu masih jauh lah dari bandar ngeri. Mas ini kan rahasia umum ya, kita nggak, artinya berulang dong kasusnya berkali-kali. Beberapa kali yang ke-expose, bahkan yang kita tidak tahu, bahkan mungkin banyak ya. Banyak ya. 2023 lalu kita dihebohkan dengan kasus di Kalimantan Barat ya, AKBP Bambang Kayun. Kalimantan Barat ya. Terus kemudian juga kasus pemerasan kasus Arloji Richard Mell ya. Itu di Jakarta malah gitu. Sorry, yang Bambang Kayun itu apa dia Mas? Kasus penggelapan ya dan korupsi di perusahaan ya. Nilainya 57 miliar. Nilai dugaan suapnya. Pemerasan ya, dan sudah divonis pidana. Itu yang di KPK ya? Di KPK yang melakukan KPK gitu. Di kasus Richard Mell pemerasannya 10 miliar. Saya agak lupa ya, Richard Mell yang mana Mas? Richard Mell yang kasusnya oknum di sini di Jakarta dan menjadi ironi lagi ketika yang melakukan pemerasan itu sudah diberikan sanksi demosi 5 tahun. Terus 2 tahun yang lalu demosinya dianulir menjadi 1 tahun, kemudian dipromosikan bahkan sekarang menjadi bintang 2. Hal seperti itulah yang menjadi keprihatinan kita. Dan bagaimana kepolisian kita kalau hal-hal seperti itu ditoleransi. Artinya kan apalagi kalau kita melihat kasus DWP misalnya, sampai sekarang proses pidananya juga belum, baru etik yang jalan. Baru etik yang jalan. Masalahnya kan ini adalah pemerasan itu adalah itu pidana. Jelas pidana. Kenapa hanya etik kan? Artinya kan
akhirnya muncul persepsi masyarakat terkait sidang kode etik, bahwa sidang kode etik itu adalah upaya untuk melindungi personil internal yang melakukan pelanggaran. Kita cuma dikasih press release. Ya, press release hanya sekedar disenang-senangkan, sudah dicopot gitu. Tapi dicopot pun akhirnya nanti dipromosikan lagi, nanti sami mawon ya gitu kan. Mas, tadi soal Bambang Kayun ya, itu kan yang menangani KPK. Benar. Yang terakhir ini DWP dan anak bos Prodia ini, yang menangani itu kan Propam ya. Kenapa bisa beda gitu, Mas? Ya, kategori ya bukan kategori ya. Saat Bambang Kayun mungkin operasi yang melakukan adalah KPK, bukan target utamanya mungkin. Itu yang lain nggak sengaja ketangkap atau bisa jadi seperti itu. KPK karena ada kaitannya dengan korupsi di pihak lain lah seperti itu. Tetapi terkait dengan kasus DWP dan AKBP Bintoro ini kan laporan kepada kepolisian gitu. Jadi langsung tangani. Tadi kepolisian lah yang menangani. Memang kemudian masyarakat juga meragukan terkait dengan kinerja di Propam ini karena memang proses itu sudah dilakukan gitu kan, kayak kasus DWP tadi saya sampaikan proses pidananya berjalan lah ya. Tapi pidananya nggak kelihatan. Belum kayaknya Mas ya. Konon katanya belum gitu. Seharusnya kan itu bisa dilakukan berbarengan. Paralel bisa harusnya ya. Bisa. Ini kan yang terakhir kita update kan majelis etik, sidang etik aja sih. Yang melakukan itu adalah Barreskrim. Terkait dengan pidana ya. Ya. Tapi selama ini kan Barreskrim diam saja. Propam yang berjalan gitu. Propam ya silahkan lah internalnya gitu. Tapi proses pidana yang merupakan kewenangan dari Barreskrim itu harus dijalankan gitu. Tapi indeks kepercayaan publik soal institusi Polri gimana, Mas? Ada informasi? Ya, kalau kita melihat beberapa survei ke Kompas misalnya, kepolisian kita terendah gitu. Tidak 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini tentang terkait dengan penegakan hukum terendah, meskipun ini berbanding terbalik dengan kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya kan masyarakat sangat berharap pada pemerintahan Prabowo, betul. Meskipun juga mencatat ada kelemahan terkait di beberapa ini ya. Itu. Tapi kira-kira Mas komitmen dari Presiden 100 hari kayaknya pas hari ini apa? Gitu ya? Iya, 28 Januari apa? Kira-kira apa Mas? Apa yang harus ditunjukin pemerintahan Prabowo ini untuk terutama penegakan hukum di level kepolisian ya? Ya, problem di kepolisian kan saya melihat bukan hanya masalah personal ya, masalah individu, oknum-oknum gitu. Tetapi saya melihatnya ini sudah akumulatif, kemudian sistemik gitu loh. Sistemik ya? Ngeri kali kalau udah sistemik. Ya, karena ya tadi kalau kita melihat bagaimana seorang yang melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana, kemudian dipromosikan. Artinya kan sistem meritokrasi di internal kepolisian tidak berjalan. Dan ini memberikan efek domino gitu terkait pelayanan kepolisian, perlindungan dan semuanya jadi akhirnya berderet gitu. Mereka yang tidak kompeten, mereka yang tidak kompeten memiliki kemampuan diletakkan di depan gitu. Dia ditempatkan akhirnya pelayan masyarakat pun jauh. Jadi no viral no justice kan. Akhirnya seperti itu. No viral no justice. Jadi emang kemana-mana ya efeknya. Akhirnya kemana-mana terkait dengan DWP tadi. Ketika proses pidana itu tidak dilakukan, dampaknya apa? Siapa yang mau berani investasi ke kita gitu? Oh iya itu benar itu. Ketika pemerasan itu dibiarkan gitu. Ini kan sangat menyedihkan terkait dengan perilaku citra kita di luar, kita di penyelenggara event internasional. DWP kan udah berkali-kali ya. Iya, artinya itu terkait dengan turis ya, terkait dengan investasi. Kalau tiba-tiba di sini diperas dan itu adalah hal yang biasa bagi dianggap biasa bagi kepolisian, bagi penegak hukum. Ya bagaimana? Berat buat pengusaha. Makanya di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini harus ada evaluasi yang total ya. Ngomong evaluasi berat nih. Evaluasi total pada kepolisian gitu loh.
problem sistemis itu bisa diperbaiki kalau ada leadership yang kuat gitu. Dan kasus-kasus yang ini terjadi, saya melihat bahwa tidak ada leadership yang kuat seperti itu. Ini kan Pak Kapolri kita sudah berapa? 4 tahun 27 ya? Januari 2025 ini. Kemarin persis berarti 27 ya, 23 hari yang lalu. Makanya kemarin saya sama kawan-kawan juga sempat ditanya skornya berapa Pak Kapolri ini. Saya memberikan skor 4 dari 10 lah. 4 dari 10 berat. Ya karena problematika selama kepemimpinan Pak Listio ini sangat banyak gitu loh. Mulai kasus Ferdy Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan. Di 4 tahun ini semua ya. Semua judi online yang tidak kelar. DWP pemerasan dan pelanggaran hak asasi manusia itu kan memang tidak insidennya tidak terlalu besar, tetapi terus ada letupan berkali-kali gitu ya. Dan nyaris besar Mas menurut kita Mas itu kan 50 lumayan kalau misalnya buat korban nyawa 135 nyawa. Iya, terakhir anak bangsa di Kanjuruhan gitu. Kanjuruhan terakhir, betul. Seperti itu. Ya artinya memang perlu evaluasi ya dari Pak Presiden Prabowo. Ya apapun bentuk evaluasinya ya. Karena itu akan memberikan pondasi bagi pemerintahan presiden ini ke depan. Tanpa ada penegakan hukum yang kuat, tegas, ya kita mau percaya kemana lagi? Sebenarnya salah satu kepuasan publik pemerintahan Prabowo penegakan hukum dianggap baik ya, cukup baik ya. Misalnya korupsi udah mulai kelihatan gitu ya. Memang ada beberapa perselisihan soal judi online gitu ya. Tapi itu dianggap masih kurang Mas Bambang untuk polisi terutama. Ya masih sangat kurang ya. Bagaimanapun juga ujung tombak dari penegakan hukum itu adalah kepolisian. Gitu. Memang masyarakat akan selalu menyorot terkait dengan kinerja kepolisian. Pelayanan, perlindungan, pengayoman sebagai tupoksinya itu harus benar-benar dilakukan dengan tanggung jawab, dengan serius. Bukan kalau saya melihat program dengan mendukung program Astacitanya Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan misalnya, kepolisian malah ikut-ikutan untuk mencetak 1 juta lahan. Itu kan jadi nggak begitu maksudnya ya. Jadi aneh gitu loh. Itu bukan tupoksinya gitu loh. Ya jangan asal Bapak senang lah seperti itu, asal Bapak Presiden senang gitu. Ya tupoksimu dulu kerjakan dengan benar, dengan bertanggung jawab. Barulah itu sudah cukup sangat bagus kalau sudah dilakukan kan. Ngeri-ngeri sedap nih gitu. Ngeri-ngeri sedap terus ini. Tapi Mas gini, kita lihat kasus AKBP Bintaro Jakarta Selatan ya. Dugaan pemerasan anak bos Prodia kita sebut gitu, klinik Prodia gitu. Kasusnya sendiri kan kita nggak begitu ini ya kita mungkin melihat itu kasus kriminal ya. Tapi anak di bawah umur gitu ya, anak di bawah umur, dugaan roda paksa, kemudian korban narkoba overdosis dan korban meninggal. Tadi kita lihat ya kasus kriminal biasa, tiba-tiba mencuat dugaan pemerasan 20 miliar, Lamborghini lah segala macam. Jadi kita lihat ini kasus apa yang mana? Artinya masyarakat saya melihatnya sudah berani speak up. Iya. Terkait dengan pelayanan kepolisian. Mulai DWP DWP betul. No viral, no justice. Sekarang ini dan ke depan kalau tidak ada perubahan, ada perbaikan, kasus seperti ini akan modelnya begini semua. Modelnya seperti ini juga. Ramen di sosmed. Orang akan speak up terkait dengan kinerja kepolisian. Saya meyakini bahwa kawan-kawan pengacara, penegak hukum lain profesi penegak hukum juga menginginkan kepolisian ini lebih baik. Lebih baik, pasti. Semuanya berharap Polri ini akan lebih baik, lebih profesional seperti itu. Tapi tidak dengan oknum-oknum. Iya. Pasti masih banyak orang baik juga di dalam kan. Ya, itu yang seringkali menjadi muncul sindiran-sindiran gitu loh. Seringkali kan kita mengatakan bahwa yang melakukan pelanggaran itu adalah oknum-oknum. Masih banyak polisi yang baik. Gitu. Tapi muncul pertanyaan, polisi baik itu yang mana? Seperti itu. Karena oknum-oknum itulah yang dipromosikan, seperti itu. Dipromosikan menjadi jenderal. Terus yang
yang baik itu di mana? Apakah tidak ada polisi yang baik sehingga bisa lebih bisa dipromosikan? Saya seperti itu kan. Jadi makanya saya melihat bahwa ini adalah problem sistem terkait dengan leadership tadi. Ya tapi kita bisa sedikit optimis lah Mas. Masih ada polisi baik di dalam yang juga mau melakukan perubahan ya. Meski dia gerbongnya siapa gitu. Nah artinya kan problem gerbong-gerbongan tadi. Iya. Ini kan juga rahasia umum kan. Iya. Gerbong siapa, rezim siapa. Ya artinya kan itu kan berlaku tiap periode kepresidenan juga gitu. Kan tidak bisa seperti itu. Polri ini harus tegak lurus. Harus pada undang-undang, pada negara seperti itu. Kalau gerbong-gerbongan terus, kapan kita membangun negeri itu loh? Akhirnya kan kelompok ini, besok kelompok ganti kelompok yang lain. Tapi gerbong-gerbongan tuh ada Mas. Menurut Mas Bambang melihat ada lah, sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang ada. Itu bukan hal yang biasa Mas. Misalkan kita kalau ingin struktur kita orang-orang yang, kalau presiden misal presiden agar kebijakan program bisa tereksekusi dengan baik gitu. Ya boleh. Dimanapun struktur organisasi ya. Pastilah. Misalnya pasti kan kita akan orang-orang dekat, orang yang kita kenal. Tapi kan harus mengacu pada kompetensi mereka. Kompetensi, kapabilitas tadi kapabilitas mereka. Meritokrasi itu harus dijalankan. Mampu nggak nih orang? Mampu nggak? Jangan asal deket sama ring gue ini dia masuk kok. Mereka yang bermasalah dipromosikan seperti itu. Jadi tetap objektif ya, harus objektif. Parameter penilaian promosinya harus clear, pakai aturan-aturan. Mas, ini kasus DWP dan kasus Bintoro ini kan gak nyampe 2 bulan ya. DWP kayaknya Desember ya. Desember kemarin. Januari tiba-tiba kasus Brodia. Memang masih proses ya. Kemarin ada video klarifikasinya dari Pak KBP Bintoro. Ada dugaan juga kalau ini mantan pengacara pertamanya. Tersangka itu yang main. Nah, kita masih belum tahu, semua masih dugaan-dugaan ya. Tapi melihat dengan model kayak begini di kepolisian, Mas. Ini kan modelnya mirip-mirip ya. Modusnya sama. Modusnya sama gitu. Dan ya itu tadi berulang gitu ya. Ini apakah enggak apakah harus ada shock terapi gitu